CBP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb dari SD Negeri Pajagalan 1 Sumeneb. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Kepala SD Negeri Pajagalan 1 terkait tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Baik, saya sapa dulu Ibu Kepala SD Negeri Pajagalan 1, Ibu Haryani SPD MMPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Ibu Haryani SPD MMPD selaku Kepala Sekolah di SDN Pajagalan 1. Baik, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini Bu, saya selaku CBP ada tugas tentang demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah ini Bu, selama sebagai seorang pemimpin di sekolah Ibu, bagaimana pendapat Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral? Dalam mengambil keputusan apabila terjadi kasus dilema etika ataupun rujukan moral, saya pasti akan mengidentifikasi dulu apakah masalah-masalah itu benar-benar kejadiannya seperti itu, kemudian kita mencari fakta yang sebenarnya tentang kasus yang terjadi tersebut. Baik Ibu. Nah, selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila terjadi kasus seperti itu, saya selaku kepala sekolah tidak langsung mengambil keputusan, tetapi saya mempelajari dulu tentang kasus tersebut. Kemudian dalam mengambil keputusan itu, saya akan melihat dulu seberapa besar, meskipun pada kenyataannya itu kasusnya sama, pasti ada titik lemah dari masing-masing kasus tersebut. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana nih Bu? Atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Kalau selama ini saya mesti sebelum mengambil keputusan itu mengidentifikasi dulu kasus itu. Kemudian mesti kami mencari orang-orang yang selain orang tersebut, orang-orang terdekat yang setidaknya tahu tentang kasus tersebut, sehingga di dalam mengidentifikasi itu saya betul-betul mendapatkan fakta manakah yang memang benar dan mana-mana yang memang emergensi untuk dilakukan keputusan itu. Berarti ini pengambilan pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Betul, ya? betul. Berikutnya hal apa saja yang biasanya dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Biasanya selain fakta yang memang benar-benar itu, juga kayak menentukan dulu kasus itu manakah kasus yang emergensi, kemudian kasus yang masih bisa diambil keputusannya itu tidak pada waktu itu, baru kita menentukan langkah-langkah selanjutnya. Lalu hal-hal apa ini Bu yang menjadi tantangan selama mengambil keputusan tersebut? Nah, yang menjadi tantangan itu di dalam mengambil keputusan itu, apabila terjadi kasus itu hampir sama, sehingga saya selaku kepala sekolah itu harus benar-benar mencari fakta yang sebenarnya, mana yang memang mempunyai titik kebenaran yang paling benar, kemudian yang mungkin di bawahnya itu ada yang sedikit kesalahan, antara selisih antara kebenaran dan kesalahan itu, baru kita bisa mengambil keputusan yang memang benar. Mempertimbangkan juga dilema, misalnya kita dihadapkan benar dengan benar, bingung ya Bu ya. Nah, saya ingin bertanya lagi nih Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, misalnya untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Dalam mengambil keputusan itu, seperti yang saya katakan tadi, saya melihat dulu kasusnya bagaimana. Apakah kasus itu terlalu emergensi atau masih bisa diselesaikan di lain waktu? Kalau misalnya emergensi dan harus diselesaikan waktu itu juga, maka saya akan mengambil keputusan pada waktu itu berdasarkan memang fakta-fakta yang sudah ada.
Tetapi apabila tidak terlalu emergensi, maka saya akan mengatur jadwal dulu. Saya akan memanggil orang-orang itu, saya untuk bisa komunikasi dengan mereka itu untuk mencari fakta yang sebenarnya dengan jadwal yang sudah saya tentukan, sehingga saya dalam mengambil keputusan itu tidak sembarangan dan keputusan itu benar dan efektif. Baik Ibu, selama ini Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang dilema ini? Dalam mengambil keputusan, kadang saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena mungkin yang mengetahui kasus itu bukan hanya Ibu, tetapi saya juga membutuhkan orang-orang di sekeliling saya yang sekiranya bisa saya percayai, bisa saya tanya fakta kebenarnya, sehingga saya bisa kolaborasi dengan orang tersebut untuk mengambil keputusan yang secara sebenar-benarnya. Baik, berarti harus ini ya Bu ya, bersama guru yang lain. Boleh. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan ini Bu, ini yang terakhir dulu ya, pembelajaran apa yang dapat kita petik ya Bu dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema ITK? Jadi pengalaman yang saya alami itu, kita di dalam mengambil sebuah keputusan tidak usah terburu-buru. Kita harus mencari fakta yang sebenar-benarnya dulu. Bisa juga yang ketiga, kolaborasi dengan orang-orang terdekat dan terkait dengan kasus itu, sehingga apa yang akan kita dapatkan akan lebih optimal di dalam menentukan penyelesaian kasus dilema itu. Baik, Ibu sangat gamblang sekali pemaparannya, cukup menginspirasi saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, juga pembelajaran bagi saya. Terima kasih Ibu, saya mohon izin untuk melanjutkan kegiatan. Anak bangsa yang jaya, guru penggerak luar biasa, mencerdaskan generasi dengan hati penuh cinta, menginspirasi selamanya. Ku kelak penuh cerita, banyak pelajaran baru, dengan hati penuh cinta, menginspirasi selamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Mohon izin Bapak mengenalkan, nama saya Fitri Windasari, Ya. CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb dari SD Negeri Pajajaran. Maksud dan tujuan saya datang ke sini ke SD Negeri Pajajaran 1 untuk wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Faisal Habsi SSI. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Perjalanan ke sekolah ini butuh perjuangan. Ya. Semangat ya. Semangat sekali. Nah, Bapak, saya kesini ini adalah salah satu tugas dari CGP untuk demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan ya. Iya. Ini Bapak sebagai kepala sekolah di SD. Ya, siap. Ya, sudah lama ya Pak ya di sini ya Pak? Baru 21 Maret 2024. Jadi masih hitungan bulan. Alhamdulillah. Yang saya tahu dapat informasi Bapak juga ini adalah ketua koordinator ya GP Guru Angkatan Penggerak 7. Angkatan. Ya. Baik Bapak, saya akan mulai ini satu persatu apa yang Oke, ingin saya silakan. tanyakan nih ya Pak. Nah, selama menjadi kepala sekolah nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Untuk mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan rujukan moral atau dilema etika, yang saya lakukan yang pertama tentunya observasi dulu. Setelah observasi, kemudian mengumpulkan data, kemudian dengan tim menganalisis. Artinya jika kasus tersebut mengandung nilai-nilai yang sama-sama benar lawan benar, artinya
maka bisa disimpulkan bahwa kasus tersebut adalah kasus dilema etika. Dilema. Tapi jika nilainya adalah benar dan salah, maka bisa dipastikan tentunya itu adalah bujukan moral. Seperti itu. Ini lagi ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dilema etika ini ya. Iya. Selama ini sebagai seorang kepala sekolah ya tentu harapan dari masyarakat dan juga rekan-rekan sejawat saya dalam mengambil keputusan tentu dengan adil dan bijaksana. Oleh karenanya saya berpegang pada prinsip pengambilan keputusan, yaitu berprinsip pada yang pertama berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua berbasis peraturan, yang ketiga adalah berbasis empati atau bisa dikatakan rasa peduli. Oke, langkah-langkahnya atau prosedurnya gimana Pak? Seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Selama ini masih tentang dilema etika ya. Iya. Langkah-langkah yang pertama tentunya mengidentifikasi terlebih dulu pihak-pihak yang terkait dalam konteks kasus tersebut. Kemudian setelah diidentifikasi, saya kemudian mengumpulkan data, menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data tersebut. Kemudian langkah ketiga yaitu dianalisis. Setelah dianalisis, ketahuan nilai-nilainya seperti apa. Kemudian saya memetakan rata-rata dari bermacam solusi. Dari solusi tersebut, kemudian kita nilai nih. Kita tentukan kriteria penilaiannya. Dari situ kita bisa memilih ya salah satu dari solusi tersebut untuk dijalankan. Nah, tidak lupa yang terpenting setelah pengambilan keputusan diambil, tidak lupa kita selalu mengevaluasi apakah pengambilan keputusan itu sudah benar atau tidak. Boleh lagi nih saya bertanya Pak ya, hal-hal apa saja nih yang selama ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, di mana kasus-kasus dilema etika yang dihadapi? Yang paling efektif, tentunya yang paling efektif melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mencari solusi yang kreatif. Win-win solution lah. Kemudian yang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi. Apakah keputusan sudah diambil dengan benar atau tidak. Lalu hal-hal apa saja nih yang menjadi tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Kalau tantangannya tentu waktu. Tantangan waktu. Jadi kadang kan kita dituntut untuk cepat menyelesaikan suatu kasus. Padahal dengan konteks yang kompleks tentunya membutuhkan proses. Jadi tantangannya pertama jelas waktu. Kemudian yang kedua informasi yang tidak lengkap. Nah itu perlu digali lebih jauh jika data yang kita miliki itu masih kurang lengkap. Kemudian tantangan berikutnya mungkin faktor sosial ya, tekanan sosial, artinya kadang kita kan mengambil keputusan itu berdasarkan suara terbanyak. Padahal suara terbanyak itu belum tentu ya seperti itu. Terakhir mungkin konsekuensi yang timbul ketika keputusan yang kita ambil tidak sesuai yang kita harapkan. Kadang kan ada tantangan yang muncul tidak kita duga. Terganya terganya. Itu ya tadi kan berbicara tentang waktu. Nah, saya ini mau bertanya nih ya Pak ya, apakah Bapak memiliki target ya sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu? Kalau saya sih fleksibel ya. Artinya saya melihat dulu kasus ini apakah bisa diselesaikan secara langsung di tempat atau masih memerlukan analisis. Artinya kami harus koordinasi dengan tim untuk menyelesaikan masalah. Jadi fleksibel aja. Bisa langsung, bisa sebentar, bisa juga perlu berproses lama. Yang nggak kalah pentingnya nih Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus etika? Yang membantu tentunya selain tim ya, karena saya selalu koordinasi dengan rekan-rekan sejawat di sini.
yang menjadi acuan biasanya saya selalu koordinasi dengan orang tua lah, baik itu orang tua dalam konteks ayah ibu atau juga orang tua dalam konteks pendidikan, artinya bisa kepala dinas ataupun pengawas seperti itu. Jadi kami selalu berkolaborasi, Idola juga koordinasi ya, Oke. biar tidak salah langkah lah. Oke. Brilian sekali nih Pak. Nah, dari hal-hal semua tadi ini yang diungkapkan ini ya Pak ya, apa yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman yang saya ambil, yang paling saya petik itu yang pertama adalah dalam mengambil keputusan selalu koordinasi, melibatkan pihak-pihak tertentu. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya harus benar-benar belajar kembali tentang KSE, competition social emotional. Jadi kadang kan emosi ketika sudah tidak terkontrol akan mengganggu keputusan. Nah, jadi mendewasakan diri lebih jauh lagi tentang KSE. Kemudian terakhir dan yang selalu saya tekankan adalah evaluasi. Evaluasi, kemudian apakah nanti juga akan berefek ke rencana tindak lanjutnya ya Pak? Iya benar. Tentunya kalau di guru penggerak ada 9 langkah ya pengujian pengambilan keputusan. Kali ini Bapak, baik. Saya rasa cukup dulu untuk Ya. hari ini Pak. Terima kasih banyak, saya sudah Sama-sama. diterima dengan baik di sekolah Bapak untuk wawancara tentang tugas saya ini untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Terima kasih banyak. Semoga sukses ya. Sama-sama bareng. Semoga sukses sampai hilang C-nya. Sekarang kan masih C ya. Ya. Mudah-mudahan C-nya hilang dengan barokah. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bangsa yang jaya.